Yan, Yo, Bud. jadi teman-teman, sebelum gua kasih tahu rekaman kita hari ini, teman-teman mesti tahu ini hari apa dan jam berapa. Hari ini tuh adalah hari Minggu jam 11 siang. Ini gua kasih tahu ya. Jam 11 siang. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman tahu adalah kita tuh janjian jam 11. Nah, sepengalaman gua, orang kalau bangun siang itu paling jam 10, jam 11. Ini dia masih kesiangan juga. Gua dengar rumornya Adrian mengkonsumsi ciu weekend kemarin. Dia minum arak, mabok dia. Maksud gue sebagai tenaga kesehatan, lu mabok-mabokan gitu. Lu gimana mau mengedukasi masyarakat, maksud gue gitu loh. Mereka gimana percaya kita? Jadi Sobat Healthy, semua ini terjadi karena gue nggak ngajak dia gitu. Nah, kalau gue ngajak dia diem-diem aja. Nah, kita rekaman malam biasanya. Oh iya, benar. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal arak. Arak itu adalah hal yang, maksud gue gini, kalau mungkin teman-teman ada yang Chinese, ada yang non Chinese gitu, tapi di keluarga Chinese makanan arak itu adalah makanan mujarab, tanda kutip sakti yang dikonsumsi ketika lu sedang sakit. Ayo kita makan ayam arak gitu. Ayo kita makan apa? Jadi kandungan arak tuh ada di berbagai macam makanan yang tanda kutip sehat. Pertanyaannya benar atau enggak? Nah, itu dia. Dan jujur gue juga baru tahu ya, ternyata istilah arak istilah ciu itu sendiri ternyata cukup populer juga di daerah Jawa gitu. Jadi ya gitu, dan proses pembuatannya mirip-mirip ya dengan fermentasi dari beras atau ketan ya. Gue juga nggak gitu tahu sih. Tapi itu intinya adalah produk fermentasi juga gitu, sama dengan alkohol lain gitu. Nah, itu juga nih kata Budi, bahwa jadi ada suatu anggapan mitos, bahwa si ciu atau arak ini adalah termasuk dalam golongan makanan penguat. Jadi kalau misalnya lagi kurang sehat, atau mungkin lagi kondisi dianggap down, misalnya contohnya pada ibu-ibu yang pasca melahirkan, itu bilangnya kata kondisinya lemah ya. Betul. Nah, jadi akan sering diberikan makanan penguat gitu. Walaupun nggak semua makanan penguat dikasih arak atau ciu. Nah, tapi dia termasuk golongan itu, gitu. Nah, gue mau ngebahas nih, Bud. Jadi sebelumnya pada podcast YouTube kita kali ini, kita membahas arak /ciu /alkohol dari segi medisnya. Jadi kita nggak bawa nih tentang mengenai ini dilarang dalam agama gitu. Itu kembali kepada kepercayaan masing-masing. Nah, tapi kita membahas dari sisi medisnya. Jadi hari ini judulnya adalah Healthy Hacks versus ahli agama, gitu kan? Lu pengen menentang semua ahli agama kan? Maksud gua, lu gini loh, jangan sampai kita membenturkan sains dengan agama, lu nggak boleh gitu. Belum apa-apa udah mau begitu. Gua nggak habis pikir mau jadi apa ya konten kita. Topik kita kan ciu itu kan bikin mabok gitu. Jadi lebih bagus Healthy Hacks mabok agama. Loh, salah ya? Bukan. Jangan. Beda istilahnya. Oke ya, kita bahas ya. Oke, jadi satu hal yang mesti ketahuin ya, sobat. Kalau misalnya kita bicara tentang alkohol, ya, itu adalah suatu zat, tapi minumannya itu beda-beda, beragam jenisnya. Jadi mungkin buat orang yang sering mengkonsumsi alkohol gaya barat, western, mungkin tahu whisky, brandy, vodka, gitu. Dengan setiap minuman itu memiliki kandungan alkoholnya sendiri-sendiri. Gitu. Biasanya sih hard liquor itu, atau yang tadi gue sebutin, itu biasanya kata-kata di atas 40% kata-kata. Kalau misal ada lagi yang kita ketahui adalah wine. Nah, wine itu kisarannya lebih rendah, sekitar 15-25% tergantung dari jenisnya gitu. Nah, si ciu ini adalah fermentasi dari beras. Jadi bisa dibilang ini adalah kayak industri buket ya, gitu. Jadi gampang untuk dibuatnya, tapi kejelekannya adalah dia tidak punya standarisasi. Jadi kita nggak bisa bilang nih si ciu ini kadarnya berapa persen dengan pasti gitu. Range bisa 15, bahkan kadang-kadang bisa mencapai 70%. I see. Wow, tinggi sekali dong. Nah, itu yang berbahaya. Gitu. Kita waktu itu udah pernah bahas tentang oplosan ya, Bud ya. Nah, alkohol yang dicampur sesuatu gitu biar jadi lebih memabukkan, atau kandungannya bisa lebih irit, jadi harganya lebih murah. Nah, kalau kita bicara tentang ciu sendiri, bahaya utamanya adalah kita nggak tahu kandungan secara pastinya. Tentunya kalau misalnya semakin tinggi kadarnya, ya konsumsinya bakal jadi semakin berbahaya. Gitu. Nah,
pandangan kalau misalnya si ciu ini adalah obat penguat itu sebenarnya adalah suatu mitos atau false claim. Ya. Jadi memang ada beberapa penelitian dan nanti kita akan ke sana. Kita akan membahas ke sana bahwa alkohol itu mungkin bagus untuk kesehatan jantung. Ya, gua dengar juga ada yang bilang minum wine itu bagus untuk jantung, memelancarkan peredaran darah gitu. Makanya orang Eropa suka minum wine karena dingin kan. Maksud gua sebenarnya gimana tuh? Ya, nanti kita akan ke sana. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang Q, sekarang ini aja. Dengan kadar alkohol yang nggak menentu aja, lu nggak bisa menentukan takaran yang pastinya. Itu satu. Oh iya, betul. Ya kan? Nah, yang kedua, biasanya itu, jadi setahu gue ya, asal mulanya itu adalah karena memang alkohol itu menjadi salah satu kebiasaan budaya yang dari dulu tuh, dari zaman dulu tuh nggak bisa lepas gitu. Ya. Dan itu menjadi semacam suatu pembenaran kalau bisa minum alkohol itu boleh. Bagus kok, sehat kok gitu. Padahal nggak ada bukti ilmiah. Tunggu bentar, sampai sini gua stop dulu. Tadi lu ngomong bukti ilmiah, maksud gua apakah sampai sekarang tidak ada bukti ilmiah bahwa alkohol itu membantu kesehatan, maksud gua, tanda kutip. Nah, ini gua mau ngebahas tentang wine tadi. Jadi riset kedokteran ya yang sudah kita rilis, kita publish adalah yang terbukti adalah alkohol dalam bentuk wine ya itu dalam konsumsi yang moderate. Moderate itu maksudnya sedang-sedang aja, jangan terlalu banyak. Kisarannya mungkin sekitar 1 gelas lah dalam 1 hari. Itu bisa membantu kesehatan jantung. Oke, itu terbukti. Itu ada risetnya, iya terbukti. Tapi dari hasil riset yang sama tidak menganjurkan orang untuk minum alkohol. Kenapa? Bingung kan lo? Jadi diharapkan gini loh maksudnya, untuk orang yang memang pecinta wine, untuk memang orang yang sudah mengkonsumsi alkohol, ya silahkan minum wine, silahkan minum alkohol, tapi jumlahnya terlalu banyak. Hanya 1 gelas dalam sehari bisa membantu kesehatan jantung. Tapi untuk orang-orang yang belum pernah mengkonsumsi alkohol, tidak disarankan untuk rutin minum alkohol hanya demi untuk kesehatan jantung. Oh, that makes sense. Oke, gua ngerti. Gitu. Gua ngerti. Jadi buat para, gua nggak bilang alkoholik, karena kalau alkoholik itu kesannya udah kecanduan banget ya. Untuk para penikmat alkohol, penikmat wine gitu, lu mesti tahu ada batasannya gitu. Untuk kesehatan jantung batasannya kira-kira adalah 1 gelas wine, kan plus minus. Tapi buat orang yang belum pernah minum wine, bukan orang yang pecinta alkohol dan mau nyoba gitu, ya jangan sampai lu minum alkohol dengan alasan itu untuk kesehatan jantung. Gitu. Oke. Enggak, gua mengerti, tapi gua tahu ini sulit untuk dicerna buat beberapa orang. Pertanyaan gua, kenapa mereka tidak menyarankan itu? Maksud gua, kalau misalnya gini, kan kalau lu peminum wine ya sudahlah, ada efeknya betul kesehatan jantung. Tapi kenapa orang tidak disarankan kalau dia tidak mulai? Kalau misalnya olahraga, semua orang disarankan olahraga tentunya, kecuali dia punya gangguan fisik ya, misalnya mungkin ada kecelakaan atau apa, nggak boleh olahraga berat misalnya. Nah kalau alkohol kenapa nggak boleh gitu? Yang pertama sih karena mahal, loh salah. Bagus. Alasannya ini kedua, perfect. Nah, yang kedua karena dia nggak endorse di channel kita, jadi gue nggak nyaranin. Ini juga bagus. Yang mau bisa tulis, nanti kita akan taruh. Brand ini boleh lah. Nah, biasanya Bud ya, rekomendasi itu kan diberikan setelah kita menimbang baik buruknya. Ya kan, gimana baiknya, gimana buruknya. Nah, kalau misalnya ternyata perbandingan yang baiknya lebih tinggi daripada yang buruknya jauh, otomatis pasti direkomendasikan. Seperti olahraga. Gitu. Ya. Sekalipun mungkin olahraga ada efeknya ankle, jatuh, tapi kan kecil sekali dibanding keuntungannya gitu kan. Ya, kembali lagi kan sekarang perbandingan berarti kan jauh kan, makanya direkomendasikan. Nah, untuk konsumsi alkohol ini kemungkinan adalah berimbang. I see. Jadi walaupun misalnya alkohol, ini aja sebenarnya masih diperdebatkan ya Bud ya. Jadi kita agak sulit karena ada beberapa bias. Bias itu maksudnya gini, wine itu kan dibentuk dari anggur yang memang kaya akan antioksidan. Nah, antioksidan itu sendiri terbukti baik untuk jantung. Jadi kita belum bisa nih memisahkan antara benar gak sih alkoholnya yang bikin bagus atau wine-nya yang bikin bagus. I see. Nah, terus sekali lagi, ini kembali lagi tadi statement gue, wine itu mahal. Ya. Nah,
kebiasaannya adalah ini salah satu bias dari penelitiannya ya sebutannya, bahwa orang yang mengkonsumsi wine kemungkinan adalah kalangan menengah ke atas yang mungkin lebih aware terhadap kesehatan. Sehingga ujung-ujungnya jadi kalau konsumsi wine ternyata jadi lebih bagus untuk jantungnya. Padahal kalau dilihat ternyata mungkin bisa aja lifestyle dia yang lain yang mempengaruhi. Nah, jadi penelitiannya itu masih agak bias gitu. Jadi by evidence-nya mungkin juga sedikit masih lemah. Terus yang kedua, efek samping alkohol itu sendiri adalah salah satunya adiksi atau ketagihan. Ya. Nah, ini yang bikin susah untuk kita mengontrolnya. Contohnya misalnya ya, seorang perokok. Gue ambil contoh yang lebih awam, lebih banyak lah di kita gitu. Seorang perokok tiba-tiba dibilang merokok itu bisa bagus untuk kesehatan, tapi nggak boleh banyak, hanya 1 batang sehari. Buat orang yang, ya misalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah, buat orang yang baru coba-coba, abis, bagus nih rokok, yaudah gue 1 batang sehari. Bisa nggak dia mempertahankan 1 batang sehari? Enggak, sudah pasti tidak. Nah, efek adiksi itu yang berbahaya dari alkohol. Terus yang kedua, efek samping alkohol kalau terlalu banyak itu juga sebenarnya berat. Ya, jadi utamanya adalah kalau misal alkohol ini dia bisa menyerang kepada hati. Lalu ya ada penyakit disebut dengan perlemakan hati, atau misalnya juga sirosis hati, di mana hatinya itu menjadi kecil, jadi keras. Itu jadi karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Beberapa kanker seperti kanker pankreas itu juga dikaitkannya juga dengan konsumsi alkohol yang terlalu berlebihan. Nah, di Indonesia ditambah lagi dengan alkohol oplosan. Di mana alkohol itu dioplos dengan berbagai macam zat yang sebenarnya nggak boleh diminum gitu. Contohnya, gue pernah dengar dioplosnya sama obat nyamuk, dioplos dengan toner, apa namanya, printer fotokopian gitu-gitu deh. Jadi itu yang bikin jadi bahaya, dan rekomendasi terhadap alkohol ini jadi kayak setengah-setengah. I see, gitu. Oke, gua jadi paham. Nggak, karena istri gue pecinta alkohol, ada banyak sekali minum alkohol di rumah, dan argumennya memang cocok. Iya, maksud gue, dan argumennya memang betul membuat kesehatan jantung gitu. Jadi memang diminum, dan banyak keluarga gue, ipar dan segala macam memang pecinta alkohol gitu. Sekalipun memang bukan alkoholik ya. Tapi memang ini. Lu mau ngeledekin gue kan mukanya kan? Gue udah tahu deh. Gue suka. Gue yakin gue tahu kenapa Mandy kan pernah tinggal di luar negeri ya, setahu gue ya. Nah, mungkin dia belajar habit dari situ, itu yang satu. Terus yang kedua, dia nggak bisa mabuk cinta sama lu, jadi mendingan dia mabuk minuman gitu. Yang kedua mungkin benar juga yang itu. Cuman ya, ngomongin soal alkohol, jadi dulu kan waktu menyusui, waktu hamil gitu ya, kan yang tidak boleh dimakan, nggak Mandy dong. Yang tidak boleh konsumsi cuma 2, rokok sama alkohol. Dia bilang, kenapa? Karena hanya 2 itu yang masuk ke dalam darah, mempengaruhi ASI nanti. Selebihnya tidak. Jadi kalau kita makan, dia tidak akan masuk ke dalam darah, tapi alkohol sama rokok tuh masuk. Makanya itu yang sangat dilarang. Kalau makanan mentah, sebenarnya kalau dia bersih ya nggak apa-apa, gitu. Tapi sebaiknya kan dia matang, takutnya kan. Betul ya. Bukan soal mentahnya ya. Betul. Jadi kayaknya itu juga faktornya. Tapi sepertinya gue masih nggak yakin sama yang lu bilang ini sebenarnya. Mari gue challenge lagi sebetulnya. Indonesia tuh punya culture, punya budaya. Sekalipun kita nggak tahu kadar ciu seberapa gede, kita tuh udah bertahun-tahun. Ingat nggak kalau misalnya kita masak, garam secukupnya, kita tuh punya perasaan secukupnya, gula secukupnya, itu tuh nenek moyang kita punya culture ya. Jadi ciu-ciu kita tuh pasti kadarnya secukupnya tuh ya, yakin tuh gue. Iya dong, bener kan? Sekarang mungkin kita nggak tahu, tapi kita percayalah sama insting-insting nenek moyang kita, yang dia taruhnya secukupnya sebetulnya. Nah, Yan, gue mau nanya sama lu gini, kenapa sih mitos ini muncul sampai ke makanan? Maksud gue banyak kita minum ayam arak, siakpo dan teman-teman gitu. Kok bisa apa namanya? Bisa masuk sampai situ gitu, pertanyaan gue. Kok bisa sampai arak ini masuk, atau gue nggak tahu ya, alkohol ini atau makanan ini masuk ke dalam makanan gitu? Gimana sih kalau ini lo? Kalau ini sih mungkin pertanyaan lebih cocok untuk koki kali ya, Budi. Bener juga ya. tapi sejujurnya ya, penggunaan alkohol untuk makanan itu sendiri itu bukan sesuatu yang hanya eksklusif di Indonesia gitu.
Nah, lu mungkin udah sering nonton, kalau gue pribadi gue tahu ya, itu dari serial-serial kayak MasterChef, Hell Kitchen gitu, di mana bahwa penggunaan wine, penggunaan bahkan bir ya, itu untuk yang sekalipun itu sering dipakai gitu. Nah, sekali lagi kalau misalnya lu bilang soal penggunaan terhadap makanan itu sebagai fungsi kuliner ya, itu nggak masalah. Kalau dari gue, kenapa? Karena lu nggak kuliner seperti itu tiap hari juga kan? Iya, betul. Gitu. Dan setahu gue kalau nggak salah ya, misalnya kayak penggunaan stick itu kebanyakan alkohol juga menguap. Jadi yang tersisa itu tinggal apa namanya aftertaste-nya gitu loh. Jadi I see. Kalau nggak salah ya, tapi ini kalau misalnya ada yang berkecimpung di bidang kuliner, bolehlah berkritik gue, karena gue bukan, gitu. Gue penikmat makanan jadinya, bukan membuat. Nah, jadi pada saat si wine itu dituangkan ke dalam sticknya, itu alkoholnya langsung nguap karena panas sekali kan. Gitu. Jadi dia cuma meninggalkan meninggalkan rasa dari wine itu sendiri gitu, atau mungkin dia menggunakan scotch, berarti sensasi dari scotchnya atau whisky-nya gitu. Setahu gue ya. Nah, tapi kembali lagi prinsipnya, biarpun ada alkohol di dalam makanannya, nah kalau misalnya ternyata jumlahnya kan juga ya mungkin menguap, terus juga itu kan nggak setiap hari gitu, potensi menyebabkan adiksinya juga sebenarnya nggak terlalu gitu. Tapi ya tetap kalau misalnya untuk ibu hamil sih ya tetap berhati-hati lah ya, karena kalau gue tetap nggak menyarankan itu gitu. Dan yang pasti itu bukan suatu rekomendasi makanan sehat dalam arti gitu. Itu adalah makanan biasa, itu adalah kuliner gitu, yang silahkan lu nikmati kalau mau. I see, oke, got it. Jadi dengan kata lain sekarang kita nih healthy hacks versus alkohol kan, judulnya gitu kan. Healthy hacks ini menentang penggunaan alkohol kan, sebenarnya kan. Nanti gua tulis aja healthy hacks versus alkohol gitu. Yang penting jangan mabok. Nggak boleh. Jangan coba. Yan, gue tanya, tapi gue mau challenge lagi. Maksud gue gini, karena jujur aja, gue hampir nggak percaya dengan yang lu bilang risetnya, karena di masyarakat banyak banget soal kegunaan alkohol dalam tubuh. Maksud gue, coba lu pikir-pikir, takutnya lu ada info yang miss. Coba, maksud gue, apakah bener alkohol itu nggak ada bagusnya dalam tubuh gitu? Maksud gue, nggak, karena gini ya, gue yakin teman-teman pendengar kita juga pasti banyak yang kontra, terutama peminum alkohol. Tanda kutip lagi, kelas-kelas atas yang minum alkohol. Kalau mungkin mabok di bawah, lu ngerti nggak? Misalnya masyarakat kita yang marginal, mereka mabok karena mereka happy, tapi buat orang-orang atas, mereka minum tuh mereka merasa, enggak, gue sehat, atau biasa gini argumennya. Di luar negeri, di Eropa, kenapa mereka minum alkohol dan bir? Daily malah orang Jerman gitu. Karena panas, mereka butuh badannya hangat, di sana dingin. Maksud gue, apakah itu nggak masuk consideration dalam bentuk kesehatan kah peminum untuk mengkonsumsi alkohol gitu, pertanyaan gue. Oke. Sekali lagi Bud ya, kalau misalnya kita bicara tentang alkohol mengenai fungsi-fungsi fungsi lainnya deh, fungsi selain entertainment-nya gitu ya. Karena ya mabuk itu kan nggak mabuk ya, maksud gue alkohol itu kan menjadi salah satu media untuk orang kadang-kadang have fun, rekreasi. Ya, betul. Nah, memang kalau misalnya lu bicara tentang efek alkohol, mungkin ada beberapa di antaranya yaitu tadi ya untuk rekreasi atau have fun. Ada juga beberapa orang yang mengalami kesulitan tidur. Oke, betul. Dia betul ya. Betul, dia mengkonsumsi alkohol. Nah, itu pun juga biasanya dengan kondisi tadi yang mungkin nggak terlalu banyak ya. Oke. Nah, dari situ tuh sebenarnya kembali lagi buat kita menimbang bahwa alkohol ini seperti apa dan berapa banyak, dan lu bisa mengendalikan nggak gitu loh. Jangan sampai contoh misalnya gini, gue pakai contoh Mandy deh, istri lu tuh konsumsi alkoholnya kira-kira berapa banyak dalam satu minggu, berapa kali dalam satu minggu? Nggak ada, bisa sebulan 2 bulan sekali paling. Nah, berarti kan dia kan bisa kita katakan itu kalau bisa istilahnya adalah social drinker. Betul, kalau lagi ada event aja, ya? Pengen aja. Kalau ada event aja atau pengen aja kan. Nah, konsumsi yang seperti itu sebenarnya nggak ada efek terhadap kesehatan, baik buruk, efek menguntungkan atau buruk, nggak ada. Karena dia kan biasanya langsung lewat di dalam tubuh gitu aja, di metabolisme di hati, dia akan keluar dari dalam tubuh. It's okay gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pada orang yang menjadi ketergantungan. Jadi
karena ada efek adiksi atau ketergantungannya inilah gitu, sehingga alkohol itu kita susah ya mengatakan bahwa alkohol ini pasti baik untuk kesehatan. Lu bisa nggak mengontrol konsumsi alkoholnya? Oh. Oke, lalu katakan misalnya lu cuma konsumsi pada saat weekend, pada saat lu memang lagi mau having fun, pada saat refreshing gitu. Tapi ada beberapa orang ya misalnya ini gue sebutkan, misalnya dia mengalami suatu masalah depresi berat dan kadang-kadang mencari pelariannya itu ke alkohol. Itu banyak cerita alkoholik yang awalnya seperti itu gitu. Nah, kembali lagi pertimbangannya baik buruknya seperti apa. Kalau misalnya dengan efek seperti itu, sebenarnya sih kalau dari gue alkohol tidak disarankan kesehatan. I see. Misal memang lu cari penghangat misalnya yang lu bilang, ya kan ada banyak cara ya untuk menghangatkan gitu. Tapi kalau misal lu membandingkan tentang bir itu kadar alkoholnya rendah banget. Bir itu setahu gue itu hanya kasarannya sekitar 5% ya kalau nggak salah ya. Bandingkan dengan hard liquor yang gue bilang 40%. Artinya dengan untuk bisa mencapai kadar yang sama, lu mesti minum bir itu 8 kali porsinya. Untuk bisa seperti vodka dan teman-teman gitu kan? Ya gitu. Jadi memang kalau misal untuk bir ini benar-benar rendah banget, dan biasanya sih kalau misal lu minum hanya benar-benar untuk social drinker ya. Jadi cuma minum 1 kaleng, mungkin 1 botol gitu. Itu biasanya efek mabukannya, efek alkoholnya juga nggak terlalu besar. Gua merasa mabok atau nggak mabok itu cuma faktor kebiasaan ya. Gue minum Fanta aja mabok kadang-kadang bisa cerita gitu. Jadi sebenarnya tergantung lu bergaul di mana, minum apa. Jadi kalau lu sering minum Fanta kayak gue pecinta ya, gue minum Fanta dikit gue udah mabok gitu. Jadi nggak harus minum. Dipilih-pilih lah maboknya mau minum apa. Kan inilah contoh oplosan Fanta. Pengen gaya tapi nggak modal. Jadi nggak oplos Fanta. Nanti Fanta masuk sini ya, tolong ya, kita udah sebutin namanya nih. Oke, ya ada tambahan lagi nggak soal ini? Gue baru tahu nih soal kok. Kalau dari gue sih itu aja. Jadi pesan dari gue adalah kalau misalnya memang ciu atau arak atau alkohol itu sebenarnya bukan bagian dari obat penguat, obat yang bagus untuk kesehatan tuh enggak. Untuk konsumsinya kembali kepada privilege masing-masing. Silakan kalau misalnya memang mau, tapi lu mesti tahu kontrol ya, lu mesti tahu jangan terlalu banyak bagi memoderasi diri lu. Ya benar-benar seperti istilah Budi gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya lu ada social drinker, ya lu harus social drinker gitu. Jangan jangan dikonsumsi tiap hari dalam jumlah yang berlebih. Kayak gitu sih. I see. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau merasa Adrian ini salah, nggak apa-apa. Kadang gue juga masih merasa dia salah. Kalau kalian punya banyak riset lainnya, taruh di komen. Kita akan bikin berikutnya klarifikasi dari Adrian ini. Gitu. Jadi teman-teman, kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Support kita terus karena kita terus berusaha untuk ngasih konten-konten edukasi, konten-konten yang membahas mitos supaya teman-teman bisa teredukasi lebih baik. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.